Baca Buku Channel. Pemberdayaan konsumen televisi melalui penampilan media, literasi, dan menegakkan regulasi penyiaran. Era industri media. Sejak era reformasi, Indonesia mengalami booming media televisi. Kita hidup di dalam era industri televisi. Setiap detik rumah kita tiada henti disuguhi produk-produk dalam informasi dari media. Informasi menjadi serapan pertama di pagi hari dan menu terakhir menjelang tidur. Untuk televisi, setiap hari kita disuguhi berbagai tayangan televisi dari puluhan televisi. Sebut saja RCTI, SCTV, Indosiar, TVI, Antv, Trans TV, Trans 7, LaTV, Global TV, Metro TV, dan TVRI. Mereka adalah stasiun televisi yang siarannya masih bersifat nasional. Munculnya UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 sebagai produk reformasi penyebaran langit pertelevisian kita semakin beragam. Televisi lokal dan komunitas mulai tampak berbagai jamur. Sebut saja CTV, Bali TV, Riau TV, Batu TV, Agro TV, Batu, Spacetoon, Mahameru TV, Dharma TV, dan lain-lainnya. Konsumen televisi pun semakin dimanjakan dengan penampilan banyak varian beragam program. Memang tidak semuanya adalah program dan benar-benar baru. Banyak juga yang baru tapi sok lama, alias dipublikasi atau sekedar latah menu populer program lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah perkembangan industri televisi ini diikuti oleh perkembangan pola pikir konsumen televisi dalam mencerna setiap program? Imbasnya dari pertanyaan ini mengajak kita memasuki ranah dampak tayangan bagi konsumen dan bagaimana peran regulasi. Hal tersebut juga berlaku untuk media lainnya seperti surat kabar, radio, dan majalah. Surat mengatakan bahwa di media cetak telah terjadi booming yang cukup besar dengan kemudahan pendirian penerbitan dan dihapuskannya SIUPP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Menurut catatan Serikat Penerbitan Pers, selama 1997 hingga akhir 1999 saja telah terjadi penambahan 1398 penerbitan pers. Keberadaan televisi yang makin marak mengiringi modernisasi di tengah masyarakat ternyata tidak sepenuhnya menyumbangkan kontribusi positif bagi masyarakat. Di satu sisi, dengan adanya televisi memang memungkinkan kita bagi masyarakat untuk mengakses informasi banyak dari sejumlah bisa dicapai. Media televisi pun sukses menjadi jembatan globalisasi dengan menipiskan batas-batas jarak maupun ruang antara wilayah yang disebut dengan negara. Mengutip satu konsep digagas oleh tokoh komunikasi Marshall MC Luhan, yaitu Global Village atau kemampuan global, maka televisi menunjukkan kemampuan mewujudkan konsep tersebut. Di sisi lain, keberadaan televisi tidak lepas dari kepentingan komersial, artinya eksistensi televisi juga bergerak dengan logika ekonomi dan pasar. Televisi juga menjadi produsen dan menghasilkan produk untuk ditawarkan pada audiens sebagai pasarnya. Kepentingan komersial media televisi inilah yang seringkali berada dalam kondisi semrawut, dengan fungsi idealnya menjadi jendela bagi atau lokus informasi dan sumber data bagi masyarakat. Bahkan dalam satu kondisi ekstrim, manakala kepentingan komersial ini lebih dominan, media televisi tidak lebih berfungsi hanya sebagai sarana perpanjangan dengan kelompok kapitalis untuk mencetak keuntungan sebesar-besarnya, meski dengan resiko mengorbankan misi sucinya memberikan perubahan positif bagi masyarakat. Media masyarakat, organisasi media mendistribusi pesan yang tidak hanya mempengaruhi tetapi juga merefleksikan kebudayaan suatu masyarakat, sehingga apa yang terjadi di media menggambarkan apa yang terjadi di masyarakatnya. Apabila sekarang di media televisi kita yang menduduki peringkat rating tertinggi adalah tayangan-tayangan yang bermuatan kekerasan, gosip, dan misteri, berarti mau tidak mau kita harus mengakui bahwa itulah gambaran masyarakat kita saat ini. Masyarakat yang menyukai keburukan orang lain, hal-hal yang berbau mistis, dan suka melakukan kekerasan. Tetapi di sisi lain, dalam perspektif agenda setting dan teori kultivasi, media televisi berkontribusi besar untuk membentuk pola pikir demikian. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan fungsi media sebagai agen perwarisan sosial, maka nilai-nilai kekerasan, mistis, dan gosip itulah yang diwariskan media ke anak cucu kita melalui strategi tayangan, cara frame, penonjolan karakter, cara bercerita, dan lain-lain.
Televisi bertanggung jawab membentuk pola pikir yang aneh. Misalnya, seorang AA Jim menjadi sorotan bahkan dibenci penonton hingga sempat hilang dari layar televisi ketika memutuskan poligami, padahal tidak ada larangan poligami dalam agama Islam. Tayangan televisi seakan-akan memvonis perilaku tersebut sebagai hal yang tabu. Tetapi bagaimana Inul Daratista dielus-eluskan televisi sebagai ikon pembangkit rating karena goyangan ngebor yang tidak perlu. Bagaimana Anderla Early dan artis lain yang menjual diri dengan pose menggiurkan di majalah Playboy malah menjadi ladang penarik penonton. Artinya dunia ini terbalik, yang tidak dilarang agama dikucilkan, yang dilarang agama menjadi dasar. Menurut Laswell dalam Tarkat 2005, ada 3 fungsi media massa. Yang pertama adalah pengawasan. Di sini media sebagai pemberi informasi mengenai lingkungan sosial. Yang kedua korelasi. Media berfungsi sebagai penyeleksi dan penginterpretasi informasi serta lingkungan sosial. Yang ketiga penyampaian warisan sosial, merupakan suatu fungsi di mana media menyampaikan informasi, nilai, dan norma, merupakan suatu fungsi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, apabila tayangan kekerasan, gosip, misteri, serta tayangan-tayangan yang berbau sensasionalitas menempati segmen terbanyak dalam media kita, maka hal itu yang menjadi generasi kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Dalam hal ini anak-anak penerus bangsa. Di zaman globalisasi ini, media memegang peranan penting dalam memfasilitasi perubahan sosial. Media menjadi salah satu simbol modernisasi. Televisi bukan lagi barang mahal yang hanya dapat dimiliki tingkat ekonomi masyarakat tertentu, tapi hampir semua golongan mulai dari tingkat akar rumput mengkonsumsi media ini adalah kehidupan sehari-hari. Gerbener dengan teori kultivasi percaya bahwa televisi adalah salah satu pengalaman yang hampir selalu dialami oleh setiap individu dalam kehidupannya. Dalam hal tersebut memiliki dampak terhadap bagaimana individu di dunia. Salah satu yang paling menarik dalam teori kultivasi adalah Man-Word Syndrome. Para pemirsa berat televisi hardware percaya bahwa dunia mereka adalah dunia yang berbahaya dan penuh dengan kekerasan karena media yang mereka konsumsi hari-hari selalu menayangkan kekerasan. Sebuah teori dari bidang psikologi juga turut memberikan sumbangsih dalam memperluas wacana kita tentang dampak media. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa individu belajar tentang suatu hal melalui pengamatan pada perilaku yang lain. Jenis pembelajaran tersebut tidak dengan jelas melalui media massa. Seorang individu, dalam hal ini anak-anak, dapat terlibat dalam perilaku tertentu di televisi dalam hal mempraktikkan perilaku itu dalam kehidupannya, mendukung hal-hal tersebut, mengemukakan tentang imitating atau modeling hipotesis bahwa individu mempelajari banyak perilaku agresif dari televisi dan kemudian memproduksi perilaku tersebut. Sepanjang sejarah pertelevisian, keprihatinan utamanya adalah kemungkinan dampak tayangan kekerasan di televisi. Analisis ini menunjukkan bahwa televisi menghidangkan segmen tayangan kekerasan yang banyak sekali. Stanfield menunjukkan bahwa menjelang usia 12 tahun, rata-rata anak menyaksikan 100.001 episode kekerasan di televisi, termasuk di dalamnya 13.400 kematian. Hal ini patut kita beri perhatian kepada menurut hipotesis rangsangan, memprediksi bahwa meyakinkan tayangan kekerasan menyebabkan peningkatan dalam perilaku agresif yang sesungguhnya tidak dapat dibayangkan betapa mengerikannya ketika usia 12 tahun anak-anak sudah tereksploitasi dengan sekian ribu tayangan kekerasan dan dalam dampak yang perilaku mereka. Mutu siaran rendah. Media televisi di Indonesia menjadi media yang konsumen terbesar banding jenis media televisi seperti cetak, radio interaktif, dan internet. Peluang mencari keuntungan pun semakin besar. Namun, sistem kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan semakin mewarnai pola perilaku siaran televisi. Rating menjadi dewa segala-gala bagi industri ini. Yang penting iklan masuk, semakin tinggi rating, semakin besar uang yang masuk. Mereka dengan percaya diri menganggap bahwa tayangan yang digemari hanya berdasarkan hitungan-hitungan rating, meskipun hingga kini kita tidak ada jaminan betapa sebenarnya yang suka, seberapa tidak suka, jadi besar kemungkinan terjadi biasa rating.
Masyarakat Indonesia sebagian besar belum memiliki tradisi membaca, menjadikan media televisi ini sebagai rekan pengisi waktu luang, menganggap televisi telah mampu memenuhi semua kebutuhan akan media, termasuk di dalamnya memperoleh informasi, bahkan menginterpretasi realitas. Ironisnya, terkadang media lebih dipercaya daripada relasi sosial yang lebih konkret. Apa yang disajikan di televisi lebih realistis, simbolik, itulah yang dianggap sebagai realitas objektif yang tengah terjadi di luar sana. Bahkan semakin lama media memberikan interpretasi sepihak sehingga mengarahkan pemikiran audiens agar mengikuti alur logikanya. Banyak sekali tayangan-tayangan sinetron di layar televisi kita yang jika diamati lebih mendalam bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan atau berbohong. Jelas ini bertentangan dengan UU Penyiaran 32 2002. Mayoritas secara televisi adalah sinetron yang serba ekstra sadis, ekstra sial, ekstra baik, ekstra kaya raya, ekstra mistis, ekstra cantik, ekstra lainnya. Tayangan gosip yang setiap detik hadir dengan beragam judul namun beragam dengan substansi. Serta mereka kriminal justru tidak memperingatkan audiensnya agar waspada, namun malahan menakut-nakuti dan pamer kegagahannya aparat atau kesadisan pelaku. Artinya, tayangan-tayangannya cenderung tidak realistis, mengada-ngada, dan sulit diterima nalar. Hal ini bukan hanya karena isi tayangannya bersifat mistis, tapi juga untuk tayangan-tayangan non-mistis. Bahkan seringkali tayangan mistis, maka media semakin mengeksplorasi dunia irasional kita. Ini negatif bagi kemajuan bangsa. Jika pola pikir irasional klinik mitos banyak mewarnai perilaku kita, maka bangsa ini sulit berkembang. Contoh sederhana yang dapat kita amati di tampilan yang cukup populer berjudul Bidadari yang ditayangkan di RCTI. Dalam salah satu adegannya ditampilkan seorang siswi SMP menyiramkan air raksa ke wajah temannya. Banyak tayangan berbau seks yang dibungkus baca, tayangan-tayangan religi seperti kisah-kisah pelacur, istri yang selingkuh dalam sinetron Rahasia Ilahi Hidayah, dan lainnya. Bahkan tayangan yang isinya kebanyakan tentang azab Tuhan yang dikemas berlebihan itu seringkali membuat saya bergumam, wah, apakah benar Allah sekejam itu ke manusia saja bisa memaafkan kesalahan, apalagi Allah. Ada siswa SD yang berani meledek gurunya di depan kelas dalam sinetron kecil. Seorang ibu kaya raya berpendidikan tinggi dengan gampangnya meminta anaknya yang seorang dokter untuk kawin kontrak dengan mempunyai cucu kandung, padahal si anak sudah mempunyai istri. Dengan entengnya ibu tersebut mengatakan kepada menantunya, jangan khawatir Intan, Ronaldo tetap suamimu. Setelah istri kontaknya hamil dan melahirkan, maka Rado dan kamu tetap suami istri. Ikuti sinetron Intan RCTI. Belum lagi berita kriminal yang tiap hari ditayangkan di keseluruhan stasiun televisi kita. Berita pemerkosaan, perlakuan tidak manusiawi kepada pelaku kejahatan dan diikat lehernya menggunakan tali dan hanya berpakaian dalam perlakuan yang lebih sesuai untuk hewan daripada manusia. Adegan-adegan dramatis seperti ini banyak sekali mewarnai tayangan-tayangan televisi yang ironisnya menempati posisi rating tinggi. Padahal jiwa dan semangat UU Penyiaran nomor 32 nomor 2002 dan regulasi penyiaran yang mengikutinya adalah demi mewujudkan isi siaran yang baik, mendidik masyarakat, dan mendukung demokratisasi. Jika kita titik lagi demi pasal UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002, maka sebenarnya telah mencakup minimal 2 kriteria isi siaran dan praktik yang media berkualitas dan kebutuhan masyarakat, yaitu A. Adanya pluralitas dalam kepemilikan. Ini perlu agar tidak terjadi monopoli informasi, harus dibatasi kepemilikan pada suatu orang, baik untuk menjadi jenis atau kepemilikan silang. Katanya, masih banyak kepuasan kepemilikan pada orang sehingga memunculkan kelompok-kelompok raksasa yang menguasai berbagai media. Akibatnya, pada isi siaran adalah adanya keseragaman materi. Program acara yang pernah diputar lagi di televisi lainnya yang masih satu kelompok. Keberagaman. Dengan aturan ini, batasan, jangkauan, dan standar isi siaran diharapkan membuat isi siaran lebih bervariasi, kesempatan lebih luas untuk menghadirkan lembaga siaran, serta
mencerminkan prinsip freedom of publication, juga membuka peluang masyarakat mengekspresikan opini maupun kreativitasnya. Selanjutnya adalah banyak praktik daur ulang, duplikasi, dan fenomena latah untuk menebeng popularitas saja. Misalnya acara infotainment yang selalu ada di semua stasiun televisi. Bahkan ada stasiun televisi yang mempunyai lebih dari satu acara sekedar ngomongin orang. Tentu dengan varial judul ini, kemasan dan isinya sama. Dalam jurnalistik, fenomena ini dikenal dengan consonance of journalism, yaitu adanya perulangan pesan secara intensif sehingga terjadi keseragaman pesan. Yang kedua adalah rendahnya kreativitas pengelola media. Munculnya Jakartaisasi merupakan buktinya. Bahkan tayangan-tayangan yang berbau Jakarta termasuk gaya bahasanya masih banyak ditemui pada televisi lokal maupun komunitas di daerahnya. Yang ketiga, media masih berpola pikir given bukan shape. Artinya media televisi jangan hanya sekedar memberi tontonan yang masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab membentuk pola pikir masyarakat positif, sehingga setiap tayangan harus mempunyai visi bentuk masyarakat yang berpendidikan kritis dan demokratif. Lalu, mengapa hingga kini dua kriteria tersebut berjalan? Ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh semua komponen bangsa, yaitu 1. Pentingnya kesadaran pengelola media akan tanggung jawab profesinya untuk memajukan bangsa. Praktik media dengan hanya berdasarkan indikator-indikator semu seperti rating, iklan, dan selera pasar. Yang kedua, pentingnya sosialisasi keterampilan media literasi bagi konsumen media. Para penonton televisi mesti banyak diberikan pencerahan bagaimana cara memilih acara yang berkualitas. Sosialisasi merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, KPI, akademisi, maupun pengelola media itu sendiri. Yang ketiga, pentingnya penegakan regulasi penyiaran dengan tegas. Dalam UU Penyiaran 32 tahun 2002 sudah jelas pembagian wewenang penegakan regulasi untuk materi isi kewenangan berada di tangan Komisi Penyiaran Indonesia. Prinsip harus ditegakkan adalah isi siaran sudah memenuhi asas public needs. KPI saat ini menerbitkan pedoman perilaku penyiaran yang standar program siaran, tetapi penegakan regulasi tersebut tentunya melibatkan berbagai unsur lainnya, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah bagian media literasi bagi konsumen media. Pengaruh tayangan televisi sangat besar bagi konsumen media. Salah satu elemen masyarakat yang rentan pada pengaruh tayangan televisi adalah anak-anak dan remaja. Mereka adalah kelompok usia yang mempunyai daya imitasi cukup tinggi. Mereka cenderung mempunyai rasa ingin yang tahu besar. Salah satu terhadap objek televisi. Secara psikologis, remaja mempunyai kecenderungan untuk melakukan peniruan terhadap tayangan-tayangan di televisi. Dikhawatirkan semakin sering seseorang menonton televisi akan mempengaruhi pola pikir maupun pola tindaknya. Hal ini diperkuat oleh teori peluru yang menganggap tayangan media mempunyai kekuatan luar biasa dalam mempengaruhi khalayak. Tayangan yang berbau kekerasan, klinik pornografi sesungguhnya tidak bertonton secara bebas. Sayangnya, orang tua seringkali menganggap hal ini hal yang biasa. Ketika remaja menonton televisi, mereka menganggap sesuatu hal bisa terjadi peniruan tayangan televisi. Karena itu, perlu dikiranya pemberian pengetahuan kepada remaja terhadap keterampilan melek media sebagai kemampuan literasi. Pada umumnya, apa yang disebut dengan melek media tentunya bukan sekadar kemampuan untuk menonton atau menikmati tayangan media. Hal ini akan kemampuan dasar manakala seseorang memiliki fisik yang normal, tidak cacat. Melek media adalah keterampilan untuk menganalisis isi media. Dalam tatanan yang sederhana, melek media adalah keterampilan untuk mencerna tayangan media yang mengkritisi dan memilih untuk tidak mengorganisasi tayangan karena menyadari isi tayangan tersebut memunculkan resiko. Tujuannya agar konsumen media lebih mampu memahami dan tidak mudah meniru adegan yang dapat di dalam tayangannya apabila tersebut berbahaya. Perhatian terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak tayangan seharusnya menjadi agenda prioritas saat ini. Dengan keterampilan media literasi atau melek media, diharapkan para remaja dapat menghadapi dampak negatif yang diakibatkan oleh televisi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam keterampilan media literasi ini mencakup 1. Memberikan pengetahuan kepada konsumen media akan pentingnya memiliki keterampilan media literasi dalam menonton tayangan media.
Yang kedua, menunjukkan resiko yang dapat terjadi apabila konsumen media penonton tayangan yang mengandung unsur berbahaya, semisal kekerasan, termasuk tayangan yang bersifat irasional. Yang ketiga, memberikan pembelajaran keterampilan panduan media bagi konsumen media, meningkatkan keterampilan komunikasi persuasif konsumen media dalam rangka sosialisasi keterampilan. Secara umum, program peningkatan keterampilan media literasi ini dapat bermanfaat untuk: 1. Memberikan bekal pengetahuan tentang media literasi. Yang kedua, dengan kesadaran untuk melengkapi media literasi, diharapkan di masa mendatang remaja mampu menyikapi kehadiran televisi dan meminimalisir pengaruh negatif yang diberikannya. Yang ketiga, lebih jauh, masyarakat Indonesia akan lebih cerdas menghadapi media televisi sehingga memiliki daya untuk menolak, bahkan melawan program-program televisi yang berpotensi merusak masa depan generasi bangsa. Berdasarkan kenyataan tersebut, melek media menjadi salah satu kebutuhan yang harus segera dipenuhi masyarakat kita apabila kita ingin menyelamatkan generasi penerus bangsa kita. Perlu sebuah pengenalan bahwa media membangun gambaran dan pemahaman kita mengenai media sosial. Media sudah menjadi pencerita kita, storytellers tentang dunia sosial. Media juga menghibur kita, secara khusus mereka memiliki dampak terhadap diri kita, semenjak kita seringkali tidak menyadari bahwa sajian media itu sendiri adalah sebuah bentuk pengajaran atau edukasi yang menyampaikan pengetahuan budaya, nilai-nilai norma di masyarakat yang baik. Bagaimana kita melihat dan hidup dalam dunia sosial kita, konsep melek media merupakan alternatif pemberdayaan masyarakat di tengah gempuran besar-besaran media. Dalam media literasi, terdapat pengetahuan tentang bagaimana media bekerja, bagian media membangun makna-makna sosial yang bagaimana media berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, konsep ini memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat, dalam hal ini remaja, agar mampu menggunakan media secara cerdas dan kritis, sehingga remaja dan individu dapat meminimalisir akses pesan media terhadap pembangunan mereka. Seorang individu mampu melek media kemudian menjadi seorang individu yang mampu membaca dan memahami, mengevaluasi, menyeleksi, dan mengkritik pesan-pesan media. Melek media kemungkinan diwujudkan dalam tindakan konkret berupa pendidikan, pelatihan bagi remaja melalui dampak dalam media konkret berupa pendidikan dan pelatihan bagi remaja mengenai dampak dan isi media. Dengan kemampuan semacam ini, konsumen media bukan lagi sebagai khalayak pasif, tetapi khalayak aktif dalam menyeleksi dan menginterpretasikan pesan-pesan media. Penegakan regulasi penyiaran. Tak salah jika dikatakan kita ini hidup di dunia penyiaran yang bebas. Sejak Debn dilikuasi tahun 1999, produk hukum penyiaran yang dihasilkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 Tahun 1997 juga turut diilustrasi pentingnya UU Penyiaran 32 2002. Ternyata hingga kini masih dilaksanakan setengah hati. Bahkan Direktur Penyiaran Ditjen Sarjana Komunikasi dan Diseminisasi Informasi Depkominfo dalam forum sosialisasi regulasi penyiaran di Malang menyebutkan, sebagai kevakuman pelayanan publik di bidang penyiaran telah terjadi 4,5 tahun ini. Bisa ditebak apa yang terjadi di bidang perizinan? Setelah tumbuh ribuan lembaga penyiaran ilegal yang bahkan mendesak stasiun penyiaran yang berizin resmi, banyak UU otonomi daerah, dan penggunaan frekuensi yang semau gue di bidang isi siaran, terjadi kebebasan memproduksi tayangan tanpa bisa diatur, sehingga dapat berpengaruh negatif pada masyarakat, khususnya anak-anak. Pengelola media masih banyak yang tidak patuh pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dari KPI. Sebenarnya UU Penyiaran Nomor 32 2002 dengan jelas membuat regulasi tentang standar siaran. Standar ini mestinya menjadi acuan bagi pengelola media untuk memproduksi tayangan media, antara lain bahwa tayangan media mesti mengandung: yang pertama, rasa hormat terhadap pandangan keagamaan; yang kedua, rasa hormat terhadap hal pribadi; yang ketiga, kesopanan dalam kesusilaan; yang keempat adalah pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
Yang kelima, perlindungan terhadap anak-anak remaja dan perempuan. Yang keenam, penggolongan program berdasarkan usia khalayak. Yang ketujuh, aturan penyiaran program dalam bahasa asing. Yang kedelapan, larangan siaran bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan atau bohong. Yang kesembilan, larangan menunjukkan unsur kekerasan, cabul, penjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Yang ke-10, larangan pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. Misalnya, yang terakhir, larangan merendahkan, melecehkan dalam mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional. Selanjutnya, regulasi media di Indonesia. Fungsi dan kedudukan media merupakan salah satu kajian yang penting dalam ilmu komunikasi, communication studies. Mereka yang dimaksud di sini adalah organisasi perusahaan yang menggunakan komunikasi teknologi maupun informasi teknologi untuk menyampaikan pesan-pesan secara rutin pada khalayak, seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Efek media terus dilakukan oleh ilmuwan dan praktisi komunikasi. Seiring dengan meningkatnya peranan media di dalam masyarakat, menurut Dennis McQuill, media memiliki fungsi peranan karena media merupakan industri yang berubah dan berkembang dan menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri yang lain terkait media. Merupakan industri tersendiri, juga memiliki peraturan norma-norma yang menghubungkan institusi terhadap dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur oleh masyarakat. Media merupakan sumber kekuatan atau kontrol manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang didaya gunakan sebagai pengganti sumber daya lainnya. Media merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat yang bertaraf nasional maupun internasional. Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. Media menjadi sumber dominan bagi individu dan masyarakat untuk memperoleh gambaran serta citra realitas sosial. Mereka menyuguhkan nilai-nilai penilaian informatif yang dibuahkan dengan berita hiburan. Pembahasan regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial yang wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan baik dan bentuk tulisan, suara, gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan sejenis saluran yang tersedia. Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang baik cetak maupun elektronik, namun secara khusus pengertian pers adalah media cetak. Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku general atau seluruh industri media, dan secara khusus media cetak. Berprinsip pengelola pers di Indonesia menuntut undang-undang adalah kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang bersikap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menguatkan gagasan dan informasi. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk pemilihan saham dan atau pembagian laba bersih, serta bentuk kesejahteraan lainnya. Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat penanggung jawab, serta terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan pers ditambah dengan nama, alamat percetakan dalam upaya pengembangan kemerdekaan pers dan ditingkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Sekian, terima kasih.